Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Hendri Wirasiwi. Pada kesempatan kali ini, Bu Hendri akan menjelaskan tentang karakteristik dan prinsip-prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada ciri-ciri penelitian tindakan kelas yang membedakan PTK dengan penelitian lainnya. Yang pertama, PTK itu muncul dari kesadaran guru tentang masalah yang harus diatasi. Jadi memang permasalahan itu dirasakan sendiri oleh guru, sehingga guru di sini adalah sadar akan masalah yang harus diatasi. Ciri yang kedua dilakukan melalui refleksi diri. Ya. Kemudian yang ketiga, penelitian dilakukan di kelas, artinya di dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah memiliki tujuan untuk memperbaiki pembelajaran. Ini yang membedakan PTK juga dengan penelitian jenis lainnya. Yang kelima ada kolaborasi atau kerjasama antara praktisi dan peneliti. Nah, kolaborasi antara praktisi atau guru dan peneliti itu merupakan salah satu ciri khas PTK. Melalui kolaborasi ini, mereka bersama-sama mengkaji permasalahan yang dialami oleh guru ataupun siswanya. Sebagai penelitian yang bersifat kolaboratif, ya, di sini harus jelas antara peran guru dan juga peran peneliti. Dalam PTK kolaboratif, kedudukan antara peneliti dan guru di sini adalah setara, ya, dan masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Peran kolaborasi turut menentukan keberhasilan dari PTK itu sendiri, terutama pada saat kegiatan mendiagnosis masalah, merencanakan tindakan, kemudian melaksanakan penelitian, kemudian menganalisis data, kemudian menyeminarkan hasil dan menyusun laporan hasil. Itu sangat menentukan keberhasilan dari PTK itu sendiri. Nah, akan tetapi sering terjadi juga PTK itu dilakukan sendiri guru. Jadi dilakukan sendiri oleh guru. Jadi guru yang mengajar di kelas tersebut, guru sekaligus meneliti di kelas tersebut. Nah, jadi dalam hal ini peran guru itu sebagai peneliti sekaligus sebagai praktisi pembelajaran. Nah, di sini guru sebagai peneliti. Melalui PTK, guru dapat mengkaji atau meneliti sendiri praktik pembelajarannya. Yang kedua, melakukan PTK dengan tanpa mengganggu tugasnya. Yang ketiga, guru sekaligus peneliti bisa juga mengkaji permasalahan yang dialami dan sangat dipahami. Yang keempat, melakukan kegiatan guna mengembangkan profesionalismenya. Berikutnya di sini penelitian tindakan kelas, ya, dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. Kenapa dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dan eksperimen? Kita lihat sama-sama. PTK dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data itu dianalisis, digunakan pendekatan kualitatif tanpa adanya perhitungan statistik. Dikategorikan sebagai penelitian eksperimen karena pada PTK diawali dengan perencanaan, kemudian ada perlakuan terhadap subjek penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil yang dicapai sesudah adanya perlakuan. Nah, itu kenapa PTK bisa juga dikatakan atau dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. Berikutnya ada karakteristik PTK. Menurut Richard Winter, di situ ada 6 karakteristik penelitian tindakan kelas. Ada kritik refleksif,
atau kritik refleksi, ada kritik dialektis, ada kolaboratif, ada resiko, ada susunan jamak, ada internalisasi teori dan praktik. Ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini ada kritik refleksi. Nah, di dalam kritik refleksi ini adanya upaya evaluasi atau penilaian yang didasarkan pada catatan data yang telah dibuat dan cara refleksi sehingga dapat ditransformasikan menjadi pertanyaan dan alternatif yang mungkin dapat disarankan. Seperti itu. Itu namanya kritik refleksi. Jadi adanya upaya evaluasi atau menilai dirinya sendiri. Itu adalah karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua ada kritik dialektif. Apa itu kritik dialektif? Yaitu dengan adanya kritik dialektif diharapkan peneliti bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Kemudian dalam hal ini guru perlu menafsirkan data dengan konteks yang ada, jadi menganalisis kategori yang berbeda untuk menemukan kesamaan dan menangkap isyarat bahwa fenomena akan dapat berubah melalui PTK. Berikutnya ada kolaboratif. Nah, apa itu kolaboratif? Jadi dalam PTK seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa diperlukan hadirnya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya atasan, sejawat, kolega, mahasiswa, dan sebagainya. Semua itu diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber data ataupun data sumber, ya. Kemudian yang keempat ada resiko. Dengan adanya ciri resiko diharapkan dan dituntut agar peneliti berani mengambil resiko, terutama pada saat proses penelitian berlangsung. Resiko yang mungkin ada diantaranya adalah melesetnya hipotesis, kemudian adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Karakteristik yang berikutnya, nah, di sini ada susunan jamak. Yang dimaksud susunan jamak di sini adalah PTK memiliki struktur jamak karena jenis penelitian ini bersifat dialektif, reflektif, partisipasi atau kolaborasi. Ya. Jadi semua unsur masuk di dalam PTK sehingga dia dikatakan sebagai struktur jamak. Kemudian yang terakhir, karakteristik yang keenam adalah internalisasi teori dan praktek. Ya. Teori dan praktek merupakan dua tahap yang berbeda dan saling bergantungan, dan keduanya berfungsi untuk mendukung transformasi. Jadi di dalam PTK antara teori dan praktek itu saling bergantung. Nah, itu ya. Kemudian karakteristik berikutnya, menurut Soekardi, di situ dijelaskan beberapa karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah problem yang dipecahkan merupakan persoalan praktis yang dihadapi peneliti dalam kehidupan profesi sehari-hari. Yang kedua, peneliti memberikan perlakuan ataupun treatment berupa tindakan yang terencana untuk memecahkan permasalahan, sekaligus untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian yang direncanakan selalu dalam bentuk siklus, ya, atau daur, yang memungkinkan terjadinya kerja kelompok maupun kerja mandiri secara intensif. Yang keempat, adanya langkah berpikir reflektif dari penelitian sesudah ataupun sebelum tindakan. Itu adalah karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Soekardi. Berikutnya,
poin yang kedua ada prinsip-prinsip PTK atau prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Di sini menurut Hopkins, prinsip yang pertama, PTK atau metode PTK yang diterapkan itu seyogyanya tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. Jadi tidak boleh ketika kita melakukan PTK kok sampai mengganggu proses pembelajaran. Itu tidak boleh. Karena prinsip yang pertama adalah tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. Prinsip yang kedua, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan karena dilakukan sesuai jadwal pelajaran. Yang ketiga, metodologi yang digunakan harus reliable. Yang keempat, masalah program yang diusahakan adalah masalah yang merisaukan. Ya, jadi memang perlu dipecahkan dan didasarkan pada tanggung jawab profesional. Yang kelima, dalam menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap proses maupun prosedur yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keenam, PTK tidak dilakukan sebatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu. Bisa juga dengan perspektif misi sekolah secara keseluruhan, artinya dari misalnya pengelolaannya, kemudian dari sarana dan prasarananya, seperti itu. Itu adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Hopkins. Berikutnya ada prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto. Yang pertama, ada kegiatan nyata dalam situasi rutin. Artinya, PTK dilakukan oleh peneliti tanpa mengubah situasi rutin, dengan harapan bahwa peneliti akan mendapatkan data dalam situasi yang wajar sehingga hasil PTK dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, adanya kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja. Di sini PTK dilakukan oleh guru bukan dalam konteks keterpaksaan atau permintaan dari pihak lain, akan tetapi atas kesadaran atau inisiatif gurunya sendiri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga akan berdampak pada kualitas peserta didiknya. Yang ketiga ada SWOT, ya, sebagai dasar berpijak. Ya, kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri peneliti dan subjek tindakan diidentifikasi secara cermat. Ya. Sementara kesempatan dan ancaman dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dari pihak yang ada di luar guru ataupun luar peneliti. Ada juga yang di luar dari siswa atau subjek yang dikenai tindakan. Kemudian yang keempat itu merupakan upaya empiris dan sistematis. Yang kelima menggunakan prinsip SMART. Apa itu prinsip SMART? SMART itu ada specific, acceptable, achievable, ada realistic, dan ada time bound. Ya, spesifik. Jadi khusus, tidak terlalu umum. Manageable, dapat dikelola dan dilaksanakan. Acceptable, dapat diterima di lingkungan. Ada achievable, dapat dicapai. Ada realistic, jadi tidak di luar jangkauan, ya. Kemudian ada time bound, di mana diikat oleh waktu atau terencana. Itu adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.